Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianto M. Umar dengan NIM 11114190008. Saya mahasiswa aktif di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan angkatan 2019. Di video ini saya akan membahas tentang berbagai model kepemimpinan yang bisa diadopsi dalam kepengurusan himpunan mahasiswa jurusan, terutama di HMJ BDP atau himpunan mahasiswa jurusan budidaya perairan. Baik, untuk berbagai model kepemimpinan yang bisa kita adopsi atau bisa kita terapkan dalam kepengurusan himpunan mahasiswa jurusan, yaitu adalah kepemimpinan otoritas. Kepemimpinan sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakan, peraturan, prosedur diambil dari idenya sendiri. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Ia membatasi inisiatif dan daya pikir dari para anggotanya. Pemimpin yang otoriter tidak akan memperhatikan kebutuhan dari bawahannya dan cenderung berkomunikasi satu arah, yaitu dari atas pemimpin dan ke bawah anggota. Jenis kepemimpinan ini biasanya dapat kita temukan di akademi kemiliteran dan kepolisian. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan ini biasa diterapkan dalam sebuah perusahaan dan akan efektif apabila setiap karyawan mengikuti setiap alur prosedur dan melakukan tanggung jawab rutin setiap hari. Tetap saja, dalam gaya kepemimpinan ini tidak ada ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi, karena semuanya sudah diatur dalam sebuah tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap lapisan. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, ide dapat mengalir dari bawah atau anggota, karena posisi kontrol atas pemecahan suatu masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan, serta adanya suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antar pemimpin dan anggota. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan ini biasa disebut laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dan cara mereka masing-masing. Pemimpin cenderung membiarkan keputusan dibuat oleh siapa saja dalam kelompok, sehingga terkadang membuat semangat kerja tim pada umumnya menjadi rendah. Jenis kepemimpinan ini akan sangat merugikan apabila para anggota belum cukup matang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memiliki motivasi tinggi terhadap pekerjaan. Namun sebaliknya dapat menjadi bumerang bagi perusahaan bila memiliki karyawan bertolak belakang dari pernyataan sebelumnya. Gaya kepemimpinan yang kelima yaitu kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan jenis ini cenderung terdapat aksi transaksi antara pemimpin dan bawahan, di mana pemimpin akan memberikan reward ketika bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Pemimpin dan bawahan memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing. Yang keenam yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional dapat menginspirasi perubahan positif pada mereka atau anggota yang mengikutinya. Para pemimpin jenis ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses, termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. Pemimpin cenderung memiliki semangat yang positif untuk para bawahannya, sehingga semangatnya tersebut dapat berpengaruh pada para anggotanya untuk lebih energik. Pemimpin akan sangat mempedulikan kesejahteraan dan kemajuan setiap anak buahnya. Gaya kepemimpinan ketujuh yaitu
kepemimpinan melayani atau servan. Hubungan yang terjalin antara pemimpin yang melayani dengan para anggota berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral spiritual. Pemimpin yang melayani lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi dari para anggota daripada kepentingan pribadinya. Untuk gaya kepemimpinan yang ke-8 yaitu kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh yang kuat atas para pengikut oleh karena karisma dan kepercayaan diri yang ditampilkan. Para pengikut cenderung mengikuti pemimpin karismatik karena kagum dan secara emosional percaya dan ingin berkontribusi bersama dengan pemimpin karismatik. Karisma tersebut timbul dari setiap kemampuan yang mempesona yang ia miliki, terutama dalam meyakinkan setiap anggotanya untuk mengikuti setiap arahan yang ia inginkan. Dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan situasional. Pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan situasional lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap perkembangan para anggota, yakni sejauh mana kesiapan dari para anggota melaksanakan setiap tugas. Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi dari berbagai model kepemimpinan yang bisa diadopsi atau diterapkan dalam kepengurusan himpunan mahasiswa jurusan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.